Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami dari JKI Kana Family Church dalam program Morning Spirit. Pagi hari ini kita sudah boleh bangun dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Dan saya kasih judul hari ini tentang dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Kedua hal ini adalah hal yang sering sekali disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan, yaitu tentang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa melakukannya. Bahkan banyak hamba Tuhan yang bicara bahwa jangan hanya cakap menjadi pendengar, tapi juga cakap menjadi pelaku firman. Dan ada beberapa pertanyaan yang terbersit dalam pikiran saya gitu ya Bapak Ibu. Kenapa ya banyak orang-orang Kristen yang kemudian mudah sekali goyah ketika ada badai gitu ya. Kenapa ada banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang mudah sekali memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai ketika menghadapi persoalan. Mengapa banyak anak-anak muda yang Kristen yang kemudian memilih pergaulan-pergaulan yang salah. Kemudian mulai blaming, mulai menyalahkan kondisi, keadaan dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Kenapa banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang masih mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia, yang ketika sedang dalam persoalan, dalam masalah, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan gitu ya, melihat bahwa tidak ada jalan keluar, dia malah pergi mencari hal-hal yang duniawi, pergi ke dukun-dukun, pergi ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jawabannya ada di Mazmur 7 ayat 24 sampai 27. Mazmur 7 ayat 24 sampai 27, saya percaya kita semua sudah pernah membaca tentang ini, tapi saya mau sama-sama kita baca lagi dari tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan saya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dijawab oleh Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mengapa banyak orang-orang percaya, mengapa banyak orang-orang Kristen, mengapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang gampang sekali jatuh, yang gampang sekali goyah, yang gampang sekali terhantam oleh badai-badai kehidupan. Jawabannya ada di Matius 7 ayat 24 sampai 27 bahwa hal tersebut tergantung apa dasar hidup setiap kita. Apakah dasar itu cukup kuat? Atau dasar itu tidak cukup kuat? Karena dalam firman Tuhan tadi kita baca ada dua macam dasar. Yang pertama ketika membangun rumah di atas batu, yang kedua membangun rumah di atas pasir. Ketika dibangun di atas batu, batu itu adalah material yang kuat, material yang kokoh, sehingga apa yang dibangun di atas batu tersebut sebagai fondasi menjadi juga kuat. Sekalipun ada badai, ada hujan dan segala macam, dia tetap bertahan dengan baik. Tapi ketika dia bangun di atas pasir, yang bukanlah sebuah material yang kuat, yang baik, yang pantas untuk dijadikan dasar sebuah bangunan, maka ketika ada badai, ada hujan, dia rusak, dia rubuh. Dan dikatakan ayat yang 27, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Apa dasar hidup setiap kita? Kita termasuk golongan orang yang membangun di atas batu atau termasuk golongan orang yang membangun di atas pasir? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Tergantung dari seberapa kuat dasar yang kita punya. Kenapa? Karena badai dalam hidup kita itu akan terus silih berganti Bapak Ibu Saudara. Badai pasti berlalu. Iya, tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, badai susulan itu selalu datang. Badai itu terus datang, tidak pernah berhenti. Tidak peduli apapun kondisinya dalam hidup kita, pahit, buruk, manis, senang, sedih, bahagia, atau apapun, yang penting adalah dasar hidup kita. Menjadi seorang Kristen saja, sekedar percaya ada Tuhan, itu gak cukup menjadi dasar hidup setiap kita. Kenapa? Alkitab mencatat
Kalau kita bilang kita percaya Tuhan ada, iblis pun percaya Tuhan ada, Bapak Ibu Saudara. Kita kalau mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang percaya hari ini, bangunlah hidup kita, bangunlah iman kita di dasar yang benar. Batu yang menjadi dasar rumah yang tidak mudah rubuh itu, satu-satunya jawabannya, apakah batu itu? Siapakah batu itu? Cuma Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena menjadi Kristen aja gak cukup. Percaya ada Tuhan aja gak cukup. Tapi percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mendengarkan kebenaran firman-Nya dan melakukannya. Itulah yang seharusnya menjadi bagian setiap kita. Seberapa sering kita dengar firman Tuhan? Berbanding luruskah banyaknya kita dengar firman Tuhan dengan banyaknya kita melakukan firman Tuhan? Atau justru terbalik? Jangan berharap hidup kita akan baik-baik saja Bapak Ibu Saudara kalau kita hanya membangunnya di atas pasir. Jangan berharap hidup kita akan manis-manis aja, akan menyenangkan-menyenangkan aja kalau dasar hidup kita juga bukan dasar hidup yang kuat. Percuma menjadi orang Kristen kalau tidak mau melakukan firman Tuhan. Percuma dengar kebenaran firman Tuhan tapi juga tidak mau melakukannya. Percuma datang ke gereja tiap hari Minggu kalau tidak melakukannya. Kalau kita membangun hidup kita di atas pasir, ketika persoalan itu datang, saya mau bilang jangan pernah salahin Tuhan. Jangan mudah marah dan kecewa ketika masalah itu datang dan kita rubuh, kita hancur, kita terhantam habis karena kita gak punya dasar yang kuat. Tuhan tidak pernah memaksa setiap kita untuk menjadikan Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Tapi harusnya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, yang sudah mengerti akan artinya keselamatan, yang sudah terima keselamatan itu, harusnya kita merespon dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Matius 7:24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mau hidupmu kokoh di dalam Tuhan, kalau hari ini kau mau hidupmu kuat di dalam Tuhan, kalau mau rumah tanggamu kuat di dalam Tuhan, kalau mau keturunan-keturunanmu tetap di dalam Tuhan, kalau mau engkau bisnis usahamu tetap teguh di dalam Tuhan, dengarkan dan lakukanlah perintah Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Jadilah orang-orang yang bijaksana yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena percaya saja tidak cukup kalau tidak disertai dengan perbuatan. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh bangun, sehat, sukacita, dan sejahtera yang baru yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami, untuk anak suami istri kami. Bahkan hari ini kami mengucap syukur kalau boleh bersekutu dengan Tuhan. Meskipun dengan media online, tapi kami percaya Engkau tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami untuk cakap jadi pendengar dan pelaku. Ajar setiap kami punya hati yang mau diajar, ajar setiap kami punya hati yang mau ditegur, ajar setiap kami punya hati yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menolong, menguatkan setiap kami untuk mengerjakan bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dalam program Morning Spirit berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.